Bismillah, Assalamualaikum, halo semuanya. Terima kasih yang udah komen di video sebelumnya dalam judul Tumbal Sukma Bakti. Ada Kak Nova, kok kepingin ya cerita lama seperti Rumah Rombe dan Penari Desa KKN dibacain ulang? Kan udah 5-6 tahun nih Mas Tony. Dibaca ulang ya, bukan repost. Sam Swipo Hongkong ya. Makasih Kak Nova. Nanti ini boleh ya saya bacain di versi yang sekarang gitu ya, versi suara yang sekarang. Oke, lanjut. Terus ada Kak Diva Delvita dari Bahrain hadir. Terima kasih Kak, semoga sehat-sehat selalu di sana. Dan yang ada di Bandung, Kak Ati Solehati 5681. Terima kasih sudah komen ya. Dan ini dia kisah terbaru di Fakta Sejarah, Pelet Pangkon Sukmo, sebuah kisah yang ditulis oleh Arai Aisyah. Mari kita mulai hiburan misteri di channel YouTube Fakta Sejarah. Sudah 3 kali dalam minggu ini, Siska mendecakkan lidahnya tiap kali Sukmo menyerahkan uang belanja. Bukan hanya mendecak, tapi juga memutar bola matanya dengan ekspresi sinis yang membuat dada Sukmo terasa seperti diremas. Uang itu memang tak seberapa, tapi itu hasil keringatnya sendiri. Hasil dari bekerja sebagai tukang servis pompa air keliling yang kadang dapat panggilan, kadang sepi. Sukmo menatap wajah istrinya yang cantik, meski matanya selalu penuh penilaian. Dulu, waktu awal menikah, Siska tak pernah begitu. Dulu aja itu yang selalu menenangkan. Tapi sekarang, setiap gerak-geriknya justru membuat Sukmo merasa tak dianggap. Ini uang belanja minggu ini, kata Sukmo menyodorkan selembar uang 100.000 dan 2 lembar 50. Tangannya gemetar sedikit. Ia tahu itu mungkin tak cukup, tapi memang itu yang dia punya. Siska mengambil uang itu dengan gerakan malas. Cuma segini, gumamnya pelan, tapi cukup jelas terdengar. Sukmo mencoba menahan diri. Ia duduk di kursi kayu yang bunyinya berderit, mencoba meredam kemarahan, tapi hatinya bergolak. Ia ingin tahu, ingin paham apa yang membuat istrinya sekarang begitu dingin. Atau sudah lama dingin, tapi baru sekarang ia benar-benar merasakannya. Sis, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Tanya Sukmo pelan. Kok kamu kayak ngeremehin aku terus? Siska mendengus. Ia menaruh uang itu di atas meja, lalu bersedekap. Aku lelah mas, hidup kita kayak gak ada kemajuan. Kamu tuh kerja tapi hasilnya gitu-gitu aja. Aku iri lihat Usri, tetangga sebelah. Suaminya kerja di kota, tiap bulan bisa beliin baju baru. Aku dapat uang belanja pas-pasan, mana bisa nabung. Sukmo mengangguk pelan. Ia tidak menyela. Aku bukan perempuan matre, lanjut Siska. Tapi apa kamu enggak malu? Tiap malam kita makan tempe terus, kadang mie instan, kadang malah harus ngutang ke warung burung. Kamu sadar gak sih kita makin mundur, makin miskin? Ucapan itu menampar keras. Sukmo tidak menyangka Siska akan berkata sejujur itu, setajam itu. Tapi ia tetap mencoba tenang. Aku udah usaha sis. Kamu tahu sendiri cari kerja sekarang gak gampang. Aku juga nyari tambahan, kadang bantuin Pak Karyo ke kebun, tapi ya segitu-gitunya. Siska mendengus lagi. Kali ini matanya memicing. Pak Karyo? Bukan kebun yang anaknya bau badannya kayak bangke itu? Kamu malah nyari kerja sama orang rendahan gitu. Pantes saja hidup kita begini-begini terus. Kamu tuh gak punya visi, Mo. Hidup mentok di warung kopi sama tambal ban. Sukmo mengepalkan tangan, mencoba menahan emosi. Tapi darah di dadanya sudah berdegup kencang. Siska, jangan ngomong gitu. Aku suami kamu. Kalau kamu gak puas ya bilang baik-baik lah. Bukan malah nyindir, ngeremehin aku tiap hari. Siska mengangkat alisnya. Hah? Suami? Kamu tuh bukan suami, Sukmo.
Kamu itu cuma cowok miskin yang kebetulan aku nikahi karena aku buta waktu itu. Sekarang aku sadar. Hidup sama kamu itu kayak masuk ke dalam sumur kering, gelap, dan gak ada harapan. Kalimat itu membuat Sukmo terdiam. Ia terpaku, seolah-olah tubuhnya membeku. Siska berdiri, melangkah ke kamar sambil menghempaskan pintu sekeras mungkin. Briak! Sukmo tetap diam. Matanya menatap kosong ke lantai rumah papan yang mulai lapuk. Dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya, apakah aku seburuk itu? Apakah aku pantas dihina sampai sebegitunya? Langit di luar mulai mendung. Hujan sebentar lagi turun. Tapi tidak ada hujan yang lebih deras dari hati Sukmo sore itu. Ia menunduk. Wajahnya tak lagi menunjukkan amarah, hanya kesedihan yang sulit dijelaskan. Kepalanya dipenuhi suara-suara hinaan istrinya yang terus berputar seperti mantra jahat. Di luar kamar, Siska menyalakan televisi dengan suara keras. Tertawa-tawa dari sinetron komedi terdengar seperti ejekan untuk dirinya. Sukmo menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajah Siska di foto itu tersenyum, bersandar di pundaknya. Tapi kini senyum itu hilang. Yang tersisa hanyalah dingin, sindiran, dan penghinaan. Malam itu Sukmo tidak makan. Ia duduk di kursi yang sama hingga larut, ditemani nyamuk dan sunyi. Perutnya lapar, tapi hatinya jauh lebih kosong. Dalam diam, ia berbisik dalam hati, apa salahku Gusti? Apa aku harus kehilangan dia untuk bisa dihargai? Dan saat hujan mulai menitik di atas genteng yang bocor, Sukmo tahu, malam itu bukan hanya atap rumah mereka yang basah, tapi hatinya pun sudah mulai retak, sedikit demi sedikit. Pagi yang harusnya diawali dengan doa dan senyum malah berubah jadi adu mulut. Lagi-lagi, suara pecahan piring terdengar dari dapur. Sukmo keluar dari kamar dengan wajah lesu. Matanya sembab karena tak tidur semalaman, memikirkan ucapan Siska yang terus bergema di kepalanya. Aku capek hidup kayak gini, Mo, bentak Siska dari dapur. Ia masih memegang piring yang tinggal setengah. Sisanya pecah karena tadi dibanting ke lantai. Sukmo mendekat, mencoba menenangkan. Tapi baru satu langkah, Siska sudah menunjuk wajahnya. Jangan sok perhatian. Kalau kamu emang peduli, kita gak mungkin hidup begini, Sukmo. Sukmo menarik nafas dalam. Aku udah bilang, Sis, aku usaha. Tapi sabar itu bagian dari hidup. Sabar? Siska mencibir. Sabar terus sampai kita mati kelaparan. Aku ini bukan kerbau yang bisa kamu suruh-suruh diam di kandang. Suasana rumah mereka seperti bara yang dikipasi. Sedikit percikan saja bisa membakar segalanya. Anak-anak tetangga yang lewat depan rumah sering mempercepat langkah, takut mendengar suara teriakan dan benda pecah. Bahkan suara ayam tetangga pun tak lagi terdengar jelas ketika amarah Siska menguasai ruang. Tiap malam, pertengkaran menjadi rutinitas. Kata cerai tak lagi jadi ancaman, tapi seperti kalimat pembuka. Mending kita pisah aja, Mo. Begitu Siska berkata setiap kali ketika amarahnya memuncak. Awalnya Sukmo menolak, tapi lama-lama telinganya mati rasa. Kata-kata itu sudah jadi seperti lagu lama yang diputar ulang. Kehilangan makna tapi tetap menyakitkan. Suatu siang saat Sukmo sedang memperbaiki pompa air tetangga, Siska pergi ke pasar. Tapi bukan hanya ke pasar. Ternyata langkahnya berhenti di warung kopi milik Bumina. Di sana sudah duduk seorang pria, berkemeja rapi, rambut disisir ke belakang. Bukan siapa-siapa, tapi bukan pula orang asing. Ia adalah Wahyu, mantan suami Siska sebelum menikah dengan Sukmo.
Pertemuan itu bukan kebetulan. Siska yang menghubungi lebih dulu. Ia merasa butuh seseorang yang pernah mengenalnya luar dalam, yang bisa jadi sandaran meski untuk sementara. "Aku capek, Mas," kata Siska, menyesap teh hangat di cangkir yang sudah usang. "Rumah tanggaku sekarang lebih buruk dari dulu." Wahyu menatapnya sebentar, diam. Ada tatapan iba di matanya, tapi juga canggung. Ia sudah menikah lagi sekarang, dan pertemuan ini bisa jadi bumerang masalah jika istrinya tahu. "Kamu yakin mau cerita ke aku, Sis?" tanyanya pelan. Siska mengangguk. Pandangannya menembus jendela warung yang menghadap ke jalan kecil. "Aku sudah gak punya siapa-siapa lagi, Mas. Ibuku sakit-sakitan, bapakku udah meninggal. Sukmo, dia gak bisa jadi suami yang aku harapkan. Aku salah milih, tapi semua udah kejadian." Wahyu hanya mengangguk kecil. Ia tak ingin banyak bicara, tapi mendengar nama Sukmo disebut, wajahnya sedikit berubah. "Jangan ambil keputusan pas lagi emosi," ucap Wahyu akhirnya. "Aku dulu juga pernah salah. Ceraiin kamu pas aku belum bisa ngertiin kamu sepenuhnya. Tapi aku belajar. Mungkin Sukmo juga bisa belajar nantinya." Siska tertawa kecil, tawa getir. "Belajar? Dia itu keras kepala, gak bisa dibantah. Dia pikir karena dia bawa uang pulang, dia jadi pahlawan. Padahal aku juga manusia, Mas, butuh dihargai. Bukan cuma disuruh diam. Uangnya lagi pula sedikit. Masa seminggu cuma 100.000? Obrolan mereka tak berlangsung lama, tapi cukup membuat Siska merasa sedikit lebih ringan. Ada seseorang yang mau mendengar, meski dia bukan lagi miliknya. Di rumah, Sukmo mencium bau parfum asing dari kerudung Siska. Bukan bau biasanya. Ia juga melihat sisa teh dari warung Bumina di kantong belanja Siska. "Dari mana aja?" tanyanya singkat. "Pasar," jawab Siska tanpa menoleh. "Cuma pasar?" Siska menatapnya dengan pandangan tajam. "Kamu mau jadi polisi sekarang?" Sukmo diam, tapi amarah dalam dadanya perlahan mendidih. Ia bukan bodoh, ia tahu ada yang disembunyikan. Dan bagi Sukmo, rumah ini bukan lagi tempat berteduh. Rumah ini sudah menjelma jadi tungku, membakar perlahan. Tak cukup cepat untuk membuat lari, tapi cukup panas untuk menyiksa setiap saat. Sore itu, angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dari halaman belakang. Sukmo duduk sendirian di bangku panjang depan rumah. Matanya kosong menatap ujung jalan. Hari-hari belakangan ini, rumah sudah tidak lagi terasa seperti rumah. Yang ada hanya sunyi, yang sesekali dipecah suara televisi atau sergahan Siska dari dalam. Namun hari itu, bukan suara istri atau televisi yang menyentaknya, melainkan desas-desus yang dibawa Yetno, tetangganya yang kerap jadi tempat ngerumpi warga. "Aku sih gak mau ikut campur sebenarnya, Mo. Tapi kamu perlu tahu, istrimu kemarin kelihatan duduk bareng mantan suaminya di warung Bumina," ujar Yatno pelan, seolah takut mendengar ucapannya sendiri. Sukma menoleh cepat, pandangannya tajam. "Maksudmu Siska sama Wahyu?" Yatno mengangguk. "Mereka ngobrol lama, Mo. Gak tahu bahas apa. Tapi jelas itu bukan pertemuan biasa. Banyak yang lihat juga." Darah Sukmo seperti mendidih. Urat di pelipisnya menegang. Nafasnya memburu. Ia terdiam beberapa saat, lalu berdiri tanpa sepatah kata. "Mo, jangan salah paham dulu. Mungkin cuma ngobrol biasa." Tapi Sukmo tak mendengar lanjutannya. Langkahnya sudah menuju pagar rumah, lalu melewati jalan tanah merah ke arah rumah Yetno, yang hanya sepelemparan batu dari situ. Yetno yang tak menyangka reaksi cepat, menyusul dari belakang, panik. Mo, tunggu dulu. Jangan salah ngerti, Mo." Namun Sukmo tak menggubris. Ia berbalik dan malah meninju perut Yetno sekuat-kuatnya. Tubuh Yetno terbungkuk, menahan sakit, tapi belum sempat bicara. Satu pukulan lagi menghantam rahangnya. "Kenapa baru sekarang kamu ngomong, ha?
teriak Sukmo. "Kenapa nggak dari kemarin?" Yatno terhuyung, bibirnya berdarah. Beberapa warga keluar dari rumah, menonton dengan wajah panik. Anak-anak kecil menangis. Perempuan-perempuan tua berteriak agar mereka dipisah. "Sabar, Mok, sabar," seru Pak Tarto. Warga tua yang mencoba melerai. "Kamu ini kok malah nyalain orang yang ngasih tahu. Kebablasan kowe, Mok." Sukmo akhirnya melepaskan cengkramannya. Dadanya naik turun, matanya merah menyala, seolah api amarah sudah menelan akalnya. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena dihantam kenyataan yang begitu pahit. Istrinya bertemu dengan lelaki dari masa lalu, diam-diam, tanpa sepatah kata pun memberitahu dirinya. Siska yang mendengar keributan dari dalam rumah keluar dengan wajah kesal. "Apalagi sih ribut-ribut?" Matanya membelalak saat melihat Yatno terduduk di tanah. Mukanya lebam. Ia menatap Sukmo dengan bingung. "Mok, kamu ngapain? Kamu ketemu Wahyu kan?" potong Sukma tajam. Siska terdiam, wajahnya berubah, tapi hanya sebentar. "Memang kenapa kalau iya?" jawabnya akhirnya, nada suaranya datar. Jawaban itu seperti sumbu yang disulut api. Tapi kali ini Sukmo tidak lagi menjerit atau memukul. Ia hanya menatap, dalam, dingin, seolah mencoba membaca apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam pikiran istrinya. "Kamu gak bilang," gumam Sukmo pelan. "Kamu temui mantan suamimu di belakangku dan kamu bahkan tidak merasa perlu minta izin." "Aku gak merasa harus izin," balas Siska. "Aku cuma butuh seseorang buat ngobrol. Aku tidak ngapa-ngapain kok." Warga sekitar hanya bisa menonton. Suasana menjadi tegang, nyaris membeku. Tapi Sukmo tak menggubris mereka. Ia menatap istrinya, seakan tak percaya perempuan di hadapannya ini adalah orang yang sama yang dulu ia nikahi dengan janji dan harapan. "Berarti benar, kamu memang lebih pilih dia daripada aku," kata Sukmo pelan. Suaranya serak. Siska menarik nafas panjang. "Bukan soal milih siapa, Sukmo, tapi kamu tidak pernah benar-benar ngertiin aku." Sukmo hanya diam, tapi matanya mulai basah. Ia tak mau menangis di hadapan orang-orang. Ia berbalik, melangkah masuk rumah, meninggalkan semua tatapan di luar. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang. Tangan kirinya mencengkram dada, mencoba menahan sesak. Di luar, suara warga mulai memudar, digantikan sunyi yang menggantung berat. Dan untuk pertama kalinya, Sukmo benar-benar takut kehilangan. Hari-hari setelah keributan itu terasa berbeda. Sukmo yang dulu pendiam dan lebih sering menahan diri, kini menjadi sosok yang tak bisa ditebak. Tatapannya tajam, gerak-geriknya penuh curiga. Ia selalu bangun lebih awal dari biasanya, berdiri di depan pintu rumah seperti penjaga pos ronda yang tak pernah tidur. Setiap kunci rumah kini ada di tangannya. Siska menyadari perubahan itu sejak pagi pertama setelah peristiwa pemukulan Yatno. Ketika ia hendak keluar untuk membeli sayur di warung burung, ia mendapati pintu depan telah dikunci rapat dari dalam. Gembok besar tergantung di pintu pagar dan kunci tidak berada di tempat biasanya. "Mok, kuncinya mana?" tanya Siska dengan nada datar. Ia mencoba tenang meski pikirannya mulai kacau. "Ngapain kamu keluar pagi-pagi?" jawab Sukmo tanpa menoleh. Ia sedang duduk di bangku dapur, menajamkan pisau dapur dengan gerakan pelan tapi menusuk hati. "Belanjalah biasa. Kamu pikir aku mau kabur apa?" Sukmo menoleh pelan. Senyum tipis menghias wajahnya, tapi senyum itu dingin, bukan senyum seorang suami, tapi lebih seperti milik penjaga yang tak percaya pada tahanannya. "Aku cuma gak mau ada yang ngambil kamu lagi." Siska terdiam, mulutnya ingin membalas, tapi tak tahu harus berkata apa. Ia mundur beberapa langkah, lalu kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Sejak hari itu, Siska tak lagi bebas keluar masuk rumah. Jika ingin pergi ke warung, ia harus menunggu Sukmo pulang kerja. Jika ingin mengirim pesan lewat tetangga, ia harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ketika ingin buang sampah pun, Sukmo selalu berkata, "Nanti aja aku."
Bagi Siska, ini bukan lagi rumah, tapi penjara. Dinding kayu rumah itu kini terasa seperti jeruji, dan Sukmo berubah dari suami menjadi sipir. Namun ia tak bisa berbuat banyak. Setelah kabar dirinya bertemu Wahyu tersebar, sebagian besar warga mulai menjauh. Mereka tak mengucilkan secara terang-terangan, tapi sindiran dan bisik-bisik dari ibu-ibu saat di warung terasa seperti pisau yang mengiris pelan. Bahkan Bu Minah yang dulu ramah, kini hanya melempar senyum tipis saat melihatnya. Semuanya seolah-olah menyalahkan Siska atas meledaknya Sukmo. Sukmo sendiri pulang kerja lebih awal dari biasanya. Ia lebih sering diam, tak banyak bicara. Namun setiap geraknya terasa mengawasi. Saat Siska menyalakan ponsel, ia langsung duduk di sampingnya. Saat Siska berdiri ke dapur, Sukmo ikut masuk dan berdiri memperhatikan. "Mo, kamu kenapa kayak begitu?" tanya Sinta akhirnya suatu malam. "Aku bukan binatang peliharaan yang harus kamu ikat." Sukmo menatapnya lama. "Aku gak mau kehilangan kamu." Siska mendengus. "Dengan cara begini, kamu pikir aku bakal betah?" "Justru karena kamu bilang capek waktu itu, karena kamu ketemu dia. Kamu pikir aku bisa tidur nyenyak? Aku bahkan mimpi kamu kabur tiap malam." Siska menoleh, matanya mulai berkaca-kaca. "Kalau kamu sayang, kamu percaya bukan mengekang. Tapi kamu bilang sendiri, kamu gak tahu masih cinta atau enggak sama aku." Suara Sukmo serak. "Kata-kata kamu itu kayak belati, Sis, nancep di sini." Ia menunjuk dadanya. "Aku gak mau dengar kamu bilang pisah. Aku trauma. Orang tua aku dulu cerai, dan aku jadi anak yang ditendang kesana kemari. Aku gak mau rumah ini pecah seperti dulu rumahku pecah." Siska tertunduk. Ada bagian dalam dirinya yang terenyuh, tapi juga bagian yang lelah luar biasa. "Kalau kamu sayang aku, kamu harus percaya. Kalau kamu terus begini, Mo, lama-lama aku beneran pengen pergi." Ucapan itu membuat Sukmo membeku. Ia tak menjawab. Ia hanya bangkit, berjalan ke dapur dan kembali duduk sendirian. Punggungnya membelakangi Siska, tapi bahunya gemetar halus. Entah karena amarah, entah karena sedih, atau mungkin karena takut. Dan malam itu Siska kembali tidur tanpa berbicara, dengan kunci rumah masih disimpan rapat di kantong celana suaminya. Sejak pagi buta, Sukmo sudah keluar rumah. Langit masih gelap, embun belum kering dari dedaunan pisang di pekarangan. Ia membawa peralatan servis seadanya, motor tua, dan semangat yang dipaksa tetap menyala. Ia menerima pekerjaan apapun, memperbaiki pompa rusak, mengangkat drum air, hingga mengecat pagar orang. Semua itu dilakukannya dengan satu tujuan, membuat Siska senang, membuktikan bahwa dirinya mampu memberi, walau tak seberapa. Ia ingin Siska melihat bahwa ia bukan lelaki gagal, seperti yang sering dilontarkan di sela-sela pertengkaran mereka. Tapi sore itu, ketika pulang, dengan pakaian penuh noda dan tubuh pegal, Sukmo disambut wajah masam. "Kamu bawa apa?" tanya Siska ketus, melihat kantong kresek berisi beberapa lauk sederhana. "Sate usus sama tahu bacem," jawab Sukmo dengan senyum lelah. "Buat makan malam. Tadi aku dapat panggilan servis dari Pak Tio. Lumayan upahnya." Siska mencomot tahu itu, mencium sebentar lalu meletakkannya kembali. "Bau minyak, kayak makanan sisa. Kamu beli di mana sih?" Sukmo mencoba sabar. "Di Buwarni, biasa kan kamu suka." "Iya biasa suka kalau lagi gak pengen muntah," potong Siska, lalu berjalan ke dapur tanpa menoleh lagi. Sukmo terdiam, masih berdiri di ambang pintu dengan plastik di tangan. Harapannya pupus seketika. Malamnya, saat makan bersama, Siska kembali membuka luka lama. Awalnya hanya sindiran kecil, tapi lama-lama menjurus ke hal-hal yang lebih menyakitkan. "Dulu, waktu masih sama Wahyu, aku gak pernah ngerasain makan tahu bacem basi kayak gini. Dia tahu aku gak suka makanan dingin," katanya sambil memainkan sendok. Sukmo menatapnya dalam. "Kamu bandingin aku sama dia, Sis?" Siska mengangkat bahu. "Bukan bandingin, cuma ngomong kenyataan. Wahyu itu lebih bisa ngerti aku. Dia tahu aku suka apa.
Bahkan kalau aku lagi ngambek, dia bisa tahu tanpa aku harus ngomong. Kalau dia memang lebih baik, kenapa kamu pisah? Tanya Sukmo pelan. Siska terdiam sejenak, tapi kemudian tertawa kecil. Karena dia selingkuh. Tapi meski begitu, dia tetap lebih peka daripada kamu. Ucapan itu seperti cabikan tajam di dada Sukmo. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ia sudah berusaha, sudah banting tulang, tapi tetap dianggap tak cukup. Malam itu, ia duduk sendiri di serambi rumah, memandangi langit yang mulai berkelip. Dalam hatinya, ada sesuatu yang hancur, pelan tapi pasti. Ia mulai bertanya, sekeras apapun ia berusaha, akankah ia pernah cukup di mata Siska? Siang itu, panas terik menyengat genteng rumah Sukmo dan Siska. Udara di dalam rumah pun pengap, seolah mengikuti suasana hati penghuninya. Di ruang tengah televisi menyala dengan volume keras. Tayangan sinetron berulang terdengar, sementara Siska tergeletak di sofa, rebahan dengan kaki selonjor. Satu tangan memegang keripik, tangan lainnya menggulung rambutnya tanpa arah. Rumah tampak berantakan, piring kotor menumpuk di bak cucian. Lantai lengket karena tumpahan teh manis malam yang tak dibersihkan. Dan pakaian kotor menggunung di sudut dapur. Sukmo pulang lebih awal dari biasanya. Keringat masih mengalir dari pelipisnya dan bau oli menempel di bajunya. Saat membuka pintu, pandangannya langsung tertuju pada pemandangan yang sudah terlalu sering ia lihat. Istrinya bermalas-malasan seolah dunia baik-baik saja. Siska, kamu seharian begini aja? Tanyanya lirih menahan jengkel. Siska tak menjawab, matanya masih terpaku pada layar. Barulah ketika iklan muncul, ia menoleh cepat. Kenapa? Emangnya kamu ngasih kerjaan apa ke aku? Aku capek Mo, capek mikirin rumah ini, capek mikirin kita. Sukmo menghela nafas. Ia meletakkan tas kerja di lantai, lalu berjalan ke dapur, melihat piring menumpuk. Ia tak bisa menahan diri. Masa kamu gak bisa cuci piring? Seharian di rumah nonton doang, rebahan doang. Siska berdiri, matanya menantang. Kenapa? Salah ya? Aku gak disuruh masak, gak disuruh ngapa-ngapain. Kan kamu nyuruh aku diam di rumah. Diam. Sukmo membalik badan, suaranya meninggi. Aku kerja cari uang buat kita makan. Minimal kamu jagain rumah ini, sis. Maksudku itu gak ngapa-ngapain kemana-mana itu. Ya di rumah ya tetap ngerjain kerjaan rumah lah. Bukan jadiin rumah kayak kapal pecah begini. Siska menatapnya tajam, lalu melempar bantal ke lantai. Udah Mo, aku gak tahan lagi. Sekarang kita pisah aja. Aku udah gak cocok sama kamu. Setiap hari isinya marah, bentak-bentak, ngeremehin aku. Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Sukmo membeku, matanya nanar. Kamu serius, sis? Suaranya langsung pelan, nyaris tak terdengar. Siska melipat tangan di dada. Serius? Kita udah terlalu beda Mo. Kamu sekarang udah keras kepala, terlalu overprotective. Aku udah gak sanggup. Aku pengen bebas. Sukmo perlahan menunduk, nafasnya berat. Aku udah berusaha sis, tapi ya karena usahamu gak pernah cukup buat aku bahagia Sukmo. Potong Siska dingin. Malam itu mereka tak bicara lagi. Makan malam pun tak ada. Yang tersisa hanya dua orang dewasa yang saling menjauh meski berada di bawah atap yang sama. Dan Sukmo mulai sadar, mungkin cinta saja tak cukup jika satu pihak sudah benar-benar ingin pergi. Sementara itu, malam-malam Sukmo tak lagi dipenuhi mimpi, melainkan kegelisahan. Ia duduk di ujung ranjang, menatap langit-langit rumah yang penuh noda air hujan. Sementara Siska tidur membelakangi dengan wajah dingin seperti patung. Tak ada lagi sapa hangat, tak ada lagi pertanyaan. Sudah makan? Atau capek ya? Semua berubah jadi jarak yang membentang lebar. Dan kata-kata pisah masih menggema kuat di telinganya. Sukmo tidak bisa tidur. Ia berjalan keluar. Duduk di serambi dengan rokok kretek terselip di jari. Di kejauhan, suara jangkrik dan gesekan daun pisang terdengar samar. Tapi yang jelas terdengar adalah
bayang-bayang masa kecilnya saat ia harus memilih tinggal dengan siapa setelah orang tuanya bercerai. Rumah itu dulu pecah karena ibunya merasa tidak dihargai, ayahnya sibuk bekerja dan terlalu sering menyalahkan. Kini Sukmo melihat dirinya mencerminkan dua orang itu dalam satu wujud. Jangan sampai rumah ini juga hancur, bisiknya pada diri sendiri. Beberapa hari setelah itu, Sukmo mulai bertanya-tanya secara diam-diam. Ia menemui teman lamanya, Udin, yang dulu pernah bicara soal dukun. Sambil pura-pura ngobrol soal hujan dan pupuk subsidi, Sukmo menyelipkan pertanyaan. Masih ada nggak orang pintar yang bisa bikin istri nurut? Udin menatapnya lama. Maksudmu pelet? Sukmo tak menjawab, tapi sorot matanya Udin paham. Mereka bilang ada satu di luar desa, namanya Ki Bowo. Gak sembarang orang berani datang ke sana, tapi dia bisa, Mo. Sukmo mencatat nama itu dalam hati. Malamnya ia tak langsung pulang. Ia duduk lama di musola kecil di dekat kebun, merenung antara takut dan nekat. Ia tahu kalau sudah menyentuh hal seperti itu, syirik, tak ada jalan kembali. Tapi di benaknya hanya satu. Asal jangan ditinggal. Asal jangan rumah ini kosong seperti dulu. Langkah kaki Sukmo menapaki jalan setapak menuju rumah paling ujung di sebelah utara desa. Pepohonan bambu merunduk seperti membisikkan sesuatu, dan kabut tipis menggantung di antara ranting. Rumah itu sunyi, berdinding papan hitam legam, berlumut dan berpagar anyaman bambu yang mulai lapuk. Di depan pintu, seikat ilalang kering digantung seperti penangkal sesuatu yang tak terlihat. Di balik pintu itu, Ki Bowo sedang duduk bersila. Dukun sepuh itu dikenal sebagai orang pintar yang tak banyak bicara. Tubuhnya kurus kering, penuh dengan lelaku. Rambutnya digelung ke belakang, dan matanya tampak seperti tak pernah tidur. Saat Sukmo datang, ia tak terkejut, seolah tahu kehadiran tamu itu dari jauh-jauh hari. Kau datang bukan untuk sehat, tapi untuk menundukkan, ujar Ki Bowo lirih, sambil menyulut dupa di dalam ruangan gelap yang hanya diterangi lampu teplok. Sukma menunduk, tak sanggup menyangkal. Anu Mbah, saya cuma gak mau ditinggal. Saya nggak sanggup kehilangan dia. Ki Bowo mengangguk pelan. Untuk menunaikan hajatmu, ada imbalannya. Istrimu bisa kembali patuh, tapi kau harus siap menanggung akibatnya juga. Sukmo diam, ia tak peduli pada akibat. Yang ia pedulikan hanya satu, Siska tak pergi. Ia ingin senyuman istrinya kembali, walau harus dibeli dengan jalan yang tak wajar. Puasamu teh 7 hari, bukannya tanpa garam, tanpa bumbu. Kau juga harus cari 7 ekor ayam cemani sing ireng. Dan terakhir, mandi kembang tengah malam di persimpangan kebun pisang, ucap Ki Bowo, matanya menatap dalam. Kalau semua sudah dilakukan, dia akan tunduk, tak akan bisa jauh darimu. Tapi ingat Sukmo, semakin kuat niatmu, semakin besar yang kamu korbankan. Sukmo mengangguk pelan, tak ada keraguan di wajahnya, hanya kesunyian yang dalam, seperti lorong gelap yang sudah ia masuki, tanpa tahu di ujungnya akan kembali ada cahaya, atau justru kegelapan yang lebih peka. Di lain waktu, matahari belum tinggi ketika aroma harum masakan menyusup ke ruang tengah. Sukmo yang masih mengantuk sempat berpikir ia sedang bermimpi. Namun saat ia membuka mata dan mendengar suara sendok beradu dengan panci dari dapur, tubuhnya langsung terbangun. Sudah lama ia tidak mendengar suara itu, suara yang dulu menandakan rumahnya adalah rumah. Langkah Sukmo pelan mendekati dapur. Di sana, ia melihat sosok Siska dengan rambut terikat rapi dan celemek yang mulai kotor oleh cipratan minyak. Wanita itu sedang menggoreng tempe, sementara di atas meja sudah tersaji tumis kangkung dan sambal terasi. Pemandangan yang seharusnya biasa, tapi bagi Sukmo seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Sis, lagi masak? Tanya Sukmo. Suaranya pelan seolah takut mengusik pemandangan itu. Siska menoleh. Senyumnya mengembang, hangat, terlalu hangat bahkan.
Iya mas, tumis kangkung kesukaan mas kan? Sama sambal. Maaf ya, selama ini aku gak pernah bikin. Sukmo terdiam. Hatinya seperti diaduk. Ini bukan Siska yang beberapa minggu lalu sebelum dia melakukan ritual yang selalu melempar kantong belanja ke meja sambil bersungut-sungut. Ini bukan Siska yang dulu mencibirnya karena cuma bisa membawa pulang tempe dan tahu bacem. Ini terlalu berbeda. Tapi berbeda yang membuat Sukmo nyaman. Dia duduk di kursi kayu, menatap wanita yang kini dengan luas menghidangkan makanan di atas piring. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada keluhan, bahkan tidak ada wajah masam. Mas, itu makannya jangan nunggu dingin. Aku udah nyiapin semua. Semoga cocok ya, kata Siska duduk di depannya sambil memandang wajah Sukmo dengan senyum. Sepanjang sarapan itu, Sukmo merasa seperti kembali ke masa awal pernikahan mereka. Ketika semua serba sederhana, tapi penuh tawa. Siska bahkan menyendokkan nasi ke piringnya, menanyakan apakah garamnya udah pas ataukah kemanisan. Hati Sukmo yang sudah dulu penuh luka kini terasa seperti ditaburi balsem hangat, tenang. Hari-hari berikutnya pun begitu. Siska bangun lebih awal, merapikan tempat tidur, menyapu halaman, bahkan memijat Sukmo ketika pria itu pulang kerja. Ia tak lagi marah jika diberi uang belanja pas-pasan. Ia tak lagi mencibir ketika hanya dibelikan tempe atau ikan asin. Kalau mas bahagia, aku juga ikut bahagia, ucap Siska suatu malam sambil mengoleskan minyak ke punggung Sukmo yang pegal. Kalimat itu membuat Sukmo nyaris menitikan air mata. Ia merasa menang. Akhirnya, ia bisa mempertahankan rumah tangganya. Namun di balik perubahan itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Siska memang manis, terlalu manis. Ia tertawa ketika tidak ada yang lucu. Ia menatap Sukmo seperti anak kecil menatap mainan kesayangan. Bahkan ketika Sukmo meninggikan suara karena lelah seharian bekerja, Siska hanya tertunduk sambil berkata, "Maaf mas, aku yang salah." Sukmo mulai merasa ada yang janggal. Beberapa kali tengah malam, ia mendapati Siska duduk di pojokan kamar, memeluk lutut sambil tersenyum kosong. Ketika ditanya, Siska hanya menjawab, "Aku kangen mas, tadi mimpi mas pergi." Pernah suatu sore, saat Sukmo baru pulang kerja dan meletakkan tasnya, Siska langsung menyodorkan air teh panas. "Kamu belum cuci tangan, dek," kata Sukmo, agak terganggu dengan kebiasaan aneh itu. Siska hanya tertawa kecil. "Hehehe, tapi mas suka teh kan? Aku bikinin mas, biar gak capek, biar mas tetap sayang aku." Nada suaranya lembut, tapi ada nada mendesak yang membuat bulu kuduk Sukmo meremang. Siska tidak seperti biasanya, tidak seperti manusia pada umumnya. Ada kepasrahan mutlak dalam caranya bersikap, bukan cinta yang penuh kesadaran, tapi tunduk, mutlak, dan seakan tanpa kehendak diri. Sukmo mulai merasa bersalah. Ia ingat jelas bagaimana proses pelet itu dilakukan. Ia menginjak kembang 7 rupa dalam baluran tanah kuburan. Setelah melakukan ritual yang disebutkan Kibuowo, lalu ia menelan air rendaman ayam cemani dan mandi dengan air dari 7 sumur. Ia melakukan puasa muti dengan niat yang bulat agar Siska tak pernah meninggalkannya. Kini keinginannya terkabul, tapi dikabulkan oleh makhluk, tapi dengan harga yang perlahan mulai terasa mahal. Siska berubah. Ia jadi istri ideal, namun terasa seperti boneka. Sukmo mencoba menepis rasa bersalahnya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini demi cinta. Tapi tiap malam, tatapan kosong Siska yang terus menatapnya saat ia tidur membuat Sukmo makin tak bisa tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Sukmo mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ia panggil pulang ke rumah itu pagi itu. Sukmo dikejutkan oleh bau anyir yang menyengat dari dapur. Bukan aroma masakan seperti biasanya. Saat ia melangkah masuk, matanya membelalak melihat isi wajan. Daun kering, tanah, dan beberapa cacing menggeliat di permukaan. Siska berdiri di depan kompor, tersenyum sambil mengaduknya perlahan. Rambutnya kusut, matanya sembab, tapi wajahnya memancarkan kepuasan aneh.
Aku masak kesukaanmu, Mas. Masakan dari tanah ibu, ucapnya lirih dengan suara bergetar seperti anak kecil yang takut dimarahi. Sukmo tak sanggup menjawab. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia mencoba meraih wajan, tapi Siska lebih dulu menepis tangannya dengan kasar. Yang diambil, ini buat kamu nanti. Kamu suka kan? Kamu harus makan, harus suka sama aku terus. Hari demi hari keganjilan itu makin menjadi. Siska mulai mengunyah tanah, berbicara sendiri, bahkan sering menggaruk dinding rumah sambil menyebut nama Sukmo berulang-ulang seperti kaset rusak. Sukmo, jangan tinggalin aku. Malam-malam mereka tak lagi sunyi, tapi penuh suara cekikikan aneh dari pojok ruangan. Suara sendok yang dipukul-pukulkan ke tembok dan suara tangisan panjang yang tak jelas dari mana datangnya. Sukmo sudah mencoba segalanya. Ia mendatangi Ki Bowo berharap bisa membalikan keadaan, tapi dukun tua itu hanya tertawa pahit. Yang kau minta sudah kau dapatkan, tapi kau lupa segala yang dipaksa akan menuntut keseimbangan. Istrimu tunduk, tapi jiwanya tertawan. Sukmo pulang dengan tangan kosong dan hati remuk. Di rumah ini ia mendapati Siska duduk di lantai, memeluk bantal lusuh, wajahnya menempel di dinding. Mas Sukmo, aku gak bisa keluar dari kepalaku. Tolong aku, tolong. Sukmo berlutut di depannya. Air matanya jatuh, menetes di ubun-ubun wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati. Tapi kini wanita itu bukan lagi Siska. Yang tersisa hanyalah bayangannya yang hidup dengan luka dan belenggu dari permintaan Sukmo sendiri. Dan di malam yang sunyi, Sukmo hanya bisa duduk di pojok kamar, memeluk tubuh yang menggigil, memanggil nama yang dulu ia jaga sambil berdoa andaikan waktu bisa diputar kembali. Tapi sudah terlambat. Semua sudah jadi tumbal keinginan yang tak bisa dikembalikan. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa terhibur dan bisa mengambil hikmah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak di video ini, yang udah komen, yang udah like. Makasih banget ya. Nantikan kisah selanjutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.